Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan mencoba mempraktekkan segitiga restitusi terhadap dua kasus permasalahan. Yang pertama, permasalahan terhadap murid yang bernama Laras dan Dila. Hari ini mereka berdua melanggar peraturan dalam mengikuti pelajaran PJOK, yaitu tidak memakai pakaian olahraga. Hari ini kita akan menggali bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dan masalah yang kedua adalah masalah dari Karen dan Sharon, di mana keduanya ini bertengkar karena Sharon memakai pakaian bebas, tidak menggunakan pakaian olahraga yang sudah disepakati oleh kelas, sehingga Karen ini merasa Sharon tidak kompak dan mengkhianati kesepakatan yang ada, sehingga mereka saling cekcok. Maka kemudian dilakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti apa? Mari kita simak. Selamat pagi, Lara sama Dela. Pagi, Pak. Kira-kira kalian tahu nggak hari ini saya kumpulkan untuk apa? Tahu, Tahu. Kenapa? karena melakukan kesalahan. Kesalahan apa itu? Tidak memakai seragam olahraga pada saat jam olahraga. Oke, tidak memakai seragam olahraga saat jam olahraga. Setiap orang sesuatu hal yang wajar ketika melakukan sebuah kesalahan. Ya. Di kesalahan salah satunya adalah kesalahan tidak melakukan izin terlebih dahulu yang sudah kita sepakati di awal. Laras, kenapa hari ini kamu tidak pakai seragam olahraga? Karena saya sakit, Pak. Oh, sudah. Ya. Sakit apa? Vertigo. Akhirnya kambuh. Ya. Bila kenapa hari ini tidak pakai seragam? Sudah pusing dari pagi, Pak. Dari pagi juga sudah pusing juga. Oke. Baik, Bella sama Laras, bahwa kita setiap pelajaran olahraga itu harus memakai pakaian olahraga sesuai kesepakatan kelas kita di awal. Hari ini kalian tidak memakai seragam olahraga karena alasan sakit. Tapi yang menjadi kesalahan adalah tidak melakukan izin terlebih dahulu, tidak izin dulu ke menemui Pak Anggara untuk izin tidak memakai seragam olahraga karena sakit. Kira-kira kenapa Laras tidak izin dulu sebelum pelajaran? Karena nggak tahu, Pak, kalau seharusnya izin dulu. Oh, tidak tahu karena harus izin dulu. Iya. Kalau Dela kenapa? Sama, Pak, tidak tahu. Sama tidak tahu. Apakah hari ini sebenarnya kalian ingin berolahraga? Ya ngelihat temen tadi jadi pengen. Jadi pengen Iya. sebenarnya. Iya. Oke, tapi karena kalian tidak pakai seragam sehingga kalian tidak bisa mengikuti. Oke, setiap orang supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, hari ini kalian tidak bisa mengikuti pelajaran olahraga bersama teman-teman karena tidak memakai seragam seperti teman-teman yang lain. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian sendiri, apa yang bisa kalian lakukan supaya kalian tetap bisa ikut belajar meskipun tidak seperti yang lain? Laras gimana? Menulis kegiatan teman-teman saat olahraga. Menulis kegiatan teman-teman saat belajar. Ya. Oke, kalau Bella? Sama, Pak. Sama, sebagai sebuah konsekuensi karena tidak memakai seragam, kalian ingin mengamati dan menulis aktivitas teman-teman. Ya. Kemudian terkait dengan izin tidak memakai seragam, apakah kalian masih ingat kesepakatan kelas kita di awal? Kalau kita pelajaran olahraga itu harus memakai kaos, kalau tidak memakai kaos harus izin, harus tetap ikut. Apakah masih ingat? Lupa. Oke, kalau lupa kesepakatan kelas itu, maka Pak Anggara akan mengingatkan lagi kesepakatan kelas kita di awal pertemuan bahwa setiap pelajaran PJOK kita harus memakai seragam. Kalau terpaksa tidak, karena sesuatu hal harus izin terlebih dahulu. Nah, kira-kira bagaimana cara kalian untuk bisa memperbaiki supaya kesalahan yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang? Bella dulu. Minta maaf dan belum, jika tidak bisa memakai baju olahraga izin terlebih dahulu. Oke, berarti nanti akan melakukan izin sebelum pelajaran dulu. Bagaimana dengan Lara? Sama, Pak, izin dulu sebelum olahraga. Oke, izin dulu sebelum olahraga. Baik, itu ya solusinya. Ya. Artinya kalian hari ini menyadari bahwa kalian melakukan sebuah kesalahan. Apakah kalian merasa hari ini telah melakukan kesalahan? Iya. Ya. Oke, baik. Apakah nanti ke depan kalian akan memperbaiki kesalahan itu? Iya. Dengan cara apa? Tidak mengulangi. Tidak mengulangi lagi.
sebelum pelajaran nanti ketika tidak memakai baju olahraga harus izin dulu. Oke, baik. Nanti kalian sedang memperbaiki kesalahan di masa yang akan datang untuk lebih disiplin lagi. Kalian sudah menyatakan sebuah konsekuensi untuk bisa menulis aktivitas teman-teman supaya tetap ikut belajar dan juga nanti masa yang akan datang ketika tidak memakai seragam izin terlebih dahulu. Begitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Lala sama Bella sudah menyadari apa yang kesalahan yang sudah dilakukan dan sudah mengetahui apa tindak lanjut yang ke depan akan dilakukan supaya tidak terjadi hal yang sama. Itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini doang loh. Harus Kenapa bajuku? Ya kamu tuh nggak aturan. Ya mungkin aku pakai baju. Ya pokoknya kamu tuh nggak aturan, ngerti nggak sih? Sharon, boleh dengarkan Pangeran dulu. Oke. Saya tahu kalian saat ini sedang emas marah. Dan setiap orang itu wajar ketika marah karena sesuatu hal yang berbeda. Sangat wajar orang marah. Marah itu bagian dari fitrah kata emosi manusia. Nah, saya mau tanya kepada kalian, kenapa kamu marah sama? Karena dia nggak pakai baju seragam kita, kan harusnya pakai baju seragam kelas kan, tapi dia malah pakai baju bebas kayak gitu. Ya makanya kamu tuh dengerin alasanku dulu. Ya nggak bisa, kamu tuh pokoknya tetap pelanggaran aturan. Oke, baik, sebentar. Sharon, ya kan Mandarin tanya dulu ya. Sharon, kenapa hari ini kamu tidak memakai baju yang sudah disepakati kelas? Baju saya ketinggalan di rumah papa. Ketinggalan baju sama papa. Alasan itu pak. Ini tahu apa sih kamu? Oke, baik. Marah, emosi itu hal yang wajar dari kita. Sekarang boleh nggak nanti yang berbicara setelah Pak Anggara sebut kesempatan berbicara, kita sepakat, boleh? Ya. Oke, baik. Sharon, hari ini kamu berantem sama Sharon karena masalah kamu tidak memakai baju yang sama dengan teman-teman yang lain. Karena bagi Sharon, kamu keluar dari kesepakatan, ya. Jadi yang membuat kalian berantem, kami saling akhirnya saling marah, saling menyalahkan satu sama lain. Oke. Karen, apa yang membuat kamu merasa dikhianati oleh Sharon yang kamu sangat marah? Ya karena kalau dia nggak pakai baju itu pak, yang kena satu kelas, nanti kan kita dimarahin sama guru, kita dapat poin. Jadi yang salah kita lah pak. Ada satu orang doang. Oke, Sharon, apakah Sharon sudah mengetahui konsekuensi seandainya kamu memakai baju yang berbeda dibandingkan teman yang lain? Sudah. Kenapa kira-kira alasan yang paling kuat? Tadi yang pertama adalah baju kamu ketinggalan. Apakah hal itu sudah kamu sampaikan kepada teman yang lain bahwa hari ini kamu tidak seragam karena kamu ketinggalan? Belum. Kenapa saya belum menyampaikan? Lupa. Oh, lupa. Oke, baik. Apakah kalian ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ya, kita memang harus seragam, kita harus saling menghormati satu sama lain. Kira-kira apa tanggung jawab yang bisa kamu lakukan agar teman-teman satu kelas nggak marah sama Sharon karena Sharon berbeda dengan yang lain? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya teman-teman kamu nggak marah pada kamu maka kayaknya sekarang hari ini masih Minta maaf terlebih dahulu Pak karena saya memakai baju tidak sesuai seragam dan menyertai alasan kenapa saya memakai baju tidak sesuai seragam dan sama-sama. Oke, baik. Sharon, seandainya Sharon menyampaikan permintaan maaf terlebih dahulu dengan teman-teman yang lain karena dia memakai baju yang berbeda dengan yang lain, apakah kamu akan menerima alasan itu dan menerima permintaan maaf ini? Ya kalau saya sih terima-terima aja Pak. Kalau nggak tahu sama yang lain atau gurunya nggak tahu lah. Oke, baik. Oke, permasalahannya adalah Sharon belum menyampaikan di awal sehingga dia kamu anggap mengkhianati kesepakatan. Gitu ya. Sharon tadi mengatakan dia akan meminta maaf dan akan besok lagi kalau ada terjadi hal yang sama dia akan minta izin dulu sama teman-teman satu kelas supaya kita menjaga keseimbangan ya supaya teman-teman tahu alasannya kenapa. Dan kami kira-kira Sharon biar nanti ke depan tidak
terjadi lagi. Tadi kan menyampaikan alasannya adalah baju ini ketinggalan di rumah papa. Ya guys, untuk pertemuan selanjutnya atau gitu ya, supaya hal ini tidak terjadi lagi, apa yang harus kamu siapkan atau yang harus kamu lakukan? Sebelum malamnya itu saya harus nyiapin seragam terlebih dahulu. Misal ternyata seragamnya di rumah kerabat saya yang lain, ya saya bisa ngambil dulu Pak. Terus atau semisal udah hari hanya, saya bisa bilang dulu atau minta maaf ke teman-teman paginya, maaf ya teman-teman, saya hari ini nggak bisa pakai seragam karena alasan ini. Oke. Sharon, terima kasih. Sharon sudah menyadari kesalahannya, sudah berusaha meminta maaf. Nah, Sharon sendiri kenapa marah sama Karen? Karena dia nyalahin saya, padahal dia belum tahu alasan saya apa. Apa yang kamu inginkan dari Karen? Ya harusnya dengerin alasan saya dulu Pak sebelum marah-marah kayak gitu. Oke. Karen, apakah apa yang akan kita melakukan supaya ini menjadi lebih baik dan tidak lagi ada marah-marahan antara kamu sama Sharon? Kedepannya saya bakal dengerin omongan teman saya dulu, alasannya dia dulu, dan tidak langsung marah-marah. Oke. Artinya konfirmasi dulu, gunakan bahasa komunikasi yang baik. Oke, baik. Kalau begitu, apakah kita bisa menganggap masalah kita hari ini selesai? Ya, bisa. Nah, ya, jadi nanti depan saling mengakui kesalahan, kalian sudah mengakui bahwa dia harusnya konfirmasi terlebih dahulu, kemudian Sharon juga menyadari dia harusnya izin dulu, menyampaikan permintaan maaf dulu, menyiapkan lebih siap lagi sebelumnya supaya tidak terjadi yang sama. Oke, terakhir untuk mengambil sebuah tanggung jawab dari masalah ini, itu apa yang kalian bisa lakukan agar situasi ini bertobat? Sharon, jaga kamu ini kan rasanya hari ini beda nih. Ya. Konsekuensi apa yang bisa kamu lakukan supaya teman-teman nanti tidak terlihat sama kamu? Konsekuensi. Ya, apakah kamu akan meminta maaf atau apa? Minta maaf. Antara lain di depan kelas teman-teman yang lain. Apakah dengan nanti Sharon meminta maaf kepada teman-teman yang lain, Sharon juga memaafkan Sharon dan nanti kalau saya memaafkan, kalau misal ada yang lain yang nggak memaafkan, nanti saya coba bantu jelasin ke mereka kalau Sharon punya alasan tersendiri, dia nggak pakai baju kayak kita. Oke, baik, terima kasih. Itu yang silakan kalian lakukan nanti ya. Sehingga nanti masalah hal ini tidak terjadi lagi. Semua saling memperbaiki diri, semua menjadi lebih baik. Oke? Iya Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Maaf ya Sharon. Ya. Saya tentang cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi adalah masalah menjadi lebih cepat selesai dengan tanpa rasa salah paham dan hati menjadi lebih plong karena kita kan dapat konfirmasi dari kedua belah pihak, jadi tidak ada istilah untuk dihukum-hukum lagi. Menurut saya, metode menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi yaitu masalah akan mudah terselesaikan karena melalui metode-metode yang sudah dipikirkan oleh ahli sebelumnya. Karena kita pertama menanyai dulu, lalu tanpa ada hukuman. Jadi nanti di pihak yang marah itu tidak ada dendam atau rasa sakit hati karena dirinya merasa dimengerti. Saya merasa lebih nyaman dengan penyelesaian masalah tersebut karena konsekuensinya saya menentukan sendiri. Saya merasa senang karena adanya segitiga konstitusi karena permasalahan jadi cepat selesai dan cepat ada solusi, dan saya tidak merasa dendam karena konsekuensi dari saya sendiri.